wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu as-sidq. Al-hadith al-thani, hadis yang kedua dari bab as-sidq. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa Abu Muhammad? Siapa dia? Siapa? Hah? Yaitu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan dan Husain adalah dua cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari putrinya Fatimah. Dari putrinya Fatimah yang menikah dengan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Nama anaknya adalah Muhammad. Ya, sehingga dia memiliki kunyah Abu Muhammad. Qala, ia mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Fa inna as-sidqa tuma'ninatun, karena kejujuran itu akan membawa ketenangan. Suatu ketenangan itu kalau kita jujur. Wal kadhiba ribatun, dan kebohongan itu adalah keraguan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Qauluhu yaribuka huwa bi fathil ya wa dhammiha. Yaribuka yaitu dengan fathah ya, ya. Kemudian yaribuka wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillih, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu pada kehalalan suatu perkara. Wa'dil ilama la tashukku fihi, dan perbuatlah pada apa yang kamu tidak ragukan. Jadinya yang menjadi ukuran kita di dalam melakukan sesuatu itu adalah yakin. Sekali lagi, al-yaqinu la yazalu bi asyak. Keyakinan kita ketika kita melakukan suatu ibadah tidak bisa dihilangkan dengan ragu tersebut. Jangan sampai ragu mengalahkan keyakinan kita. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da' ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, yaitu di sini tentunya hati kita ini dituntut untuk kokoh. Pendirian kita harus teguh di dalam melakukan suatu ibadah atau ketika berhadapan dengan perkara dunia. Misalkan yang berkaitan dengan makanan, ketika sesuatu yang halal, jangan ragukan lagi kehalalannya. Jangan, ya. Atau ketika di dalam hukum ada disebutkan hadis tentang keharaman suatu perkara, maka jangan ragu lagi meninggalkannya, karena setiap yang haram itu kalau dilakukan maka akan mendatangkan dosa. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ketentuan
amalan yang akan mendatangkan pahala dan dosa. Nabi mengatakan, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebajikan atau kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Adapun perbuatan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hati kita, pada diri kita, ya, yang membuat kita tidak tenang. Wa taraddada fi sadri, ya, dalam lafaz yang lain dikatakan wa tarad ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri, yaitu sesuatu yang mengganjal di dalam benak kita, mengganjal, berat kita, ya, dan menimbulkan keraguan, keraguan. Yang Nabi SAW juga mengatakan, wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kita enggak suka kalau orang lain mengetahui, orang lain melihat, orang lain tahu tentang apa yang kita perbuat. Maksudnya apa? Kita selalu menghindari pengetahuan orang lain ketika kita melakukannya. Ingat, ya, ini adalah sesuatu yang mendatangkan dosa. Jadinya di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, atau di dalam menentukan, ya, atau di dalam mengamalkan suatu perkara itu, ingat, bangun di atas yakin. Tinggalkan yang meragukan itu. Ya. Kemudian di sini ada isyarat, fa inna sidqa tuma'ninah. Kemudian di dalam kejujuran itu ada ketenangan. Orang kalau enggak jujur, sulit tenangnya, ya, sulit tenangnya. Khawatir jangan-jangan nanti kebohongannya itu orang akan tahu. Wal kadhiba ribatun, dan kebohongan itu adalah suatu keraguan. Keraguan apa? Ya, takut. Ada rasa takut, tidak tenang. Kita tidak tenang ketika kita berbohong. Benar nggak? Misalkan beli kitabnya, harga kitab 100.000, laporannya 150.000. Ya, udah dikasih 150.000, pasti nanti kalau ibu saya nanya berapa harga kitab, kasih tahu 150 ya. Ngajak orang untuk bohong lagi. Ya, banyak pelakunya ini. Banyak. Ya. Jadinya talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, hendaknya selalu jujur. Karena ingat, jujur itu memang berat, suatu yang berat, suatu yang banyak ujiannya. Ya. Yang mungkin kalau jujur ada rugi yang akan didapatkan, kerugian dari sisi materinya. Misalkan kalau jujur harga kitabnya 100.000, ya udah dikasih 100.000 aja. Akan seperti itu, nggak akan ada lebihnya. Akhirnya udah 150.000 dah. Ya udah beli 100.000, nanti sisa 50.000 untuk pakai jajan. Ya, padahal uang jajan juga ada lain. Akhirnya ngajak temannya, ya, kerjasama dalam kebohongan. Nanti kalau ibu saya nanya berapa harga kitabnya, bilang 150.000 ya. Dan ingat, ini adalah dosa. Yang kita bohongi orang tua. Kemudian ini kita mau beli kitab, gimana akan berkah ilmunya? Sekali lagi, ketika kita jujur itu adalah sesuatu yang menenangkan. Orang gak akan nyaman kalau gak jujur. Jadi dalam apapun, ya, baik itu kejujuran di dalam perbuatannya, kejujuran di dalam ucapannya. Himani, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari sifat dusta. Dan ingat, sekali lagi, as-sidqu najatun, bahwasanya kejujuran itu adalah keselamatan.
Selamat kita akan tenang. Selamat di dunia dan akhirat, tidak ada beban kita. Beda dengan orang yang bohong sekarang. Ya. Dan bahkan wal kadhibu yastad'i atau tastad'i akhawatiha. Bahwasanya perbuatan dusta itu akan saling memanggil satu dengan yang lainnya lagi. Artinya satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lainnya, yang berikutnya. Ya. Hanya ketika ditanya, katanya kemarin harga kitabnya 100.000, kok mintanya 150.000? Oh ya Bu, anak lupa ngasih tahu, itu 100, yang 50.000-nya harga kitab yang lain lagi gitu. Buat lagi. Ya, insyaallah anak enggak begitu. Ya. Ya. Karena waktu kita nuntut ilmu, ngaji seperti kalian beda. Kalau kalian sekarang harga kitab sekian, sudah ada khusus. Nanti untuk bayar sekolah sekian, udah ada. Belanjanya sekian, udah dibedakan. Bahkan ada sebagian orang tua, ini anak udah tukar uang kecil-kecil, ribu-ribuan, 10.000, 5.000, ini untuk bagikan temannya, insyaallah. Ya. Ini perhatian orang tua sekarang. Tapi bukan berarti orang tua kami dulu nggak perhatian. Itu mampunya. Ya, jadinya beli kitab itu nyicil-nyicil. Banyak yang dikorbankan. Kalau beli kitab ya nggak belanja, nggak jajan dulu. Ya, namun sekarang masya Allah banyak bersyukur Taliban. Kalian harus banyak bersyukur. Ya, puji Allah Subhanahu Wa Taala masih memiliki orang tua, masih memiliki orang-orang yang perhatian untuk memfasilitasi pendidikan kalian. Syukuri. Kemudian di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, minal wara'i al-wuqufu 'inda asy-syubhati wal mushtabihat wa ittiqa'iha. Yaitu di antara perbuatan wara', menjaga diri dari terjatuh dari perbuatan yang haram, yaitu menghindarkan diri dari perkara syubhat, tidak melakukan perkara syubhat. Baik itu yang berkaitan dengan syubhat yang berkaitan dengan makanan atau syubhat yang berkaitan dengan keyakinan. Misalkan ya, ada air, ini ada air. Ya. Ada air. Kemudian kalian tinggalin air sendiri. Tinggalkan. Ya. Dan air yang punya kalian itu sudah diminum. Pas kembali mau ngambil air itu, kok tiba-tiba airnya beda lagi. Ya, airnya beda. Apa? Masih penuh. Siapa yang ngisi ya? Jangan. Kau udah yakin airmu tadi udah diminum, udah jangan ambil air orang lain lagi. Ya, oh ini ada orang baik kayaknya. Perasaan tadi kosong, kok terisi lagi nih? Dari mana terisinya? Nggak ada yang bolong. Ya. Jadinya tinggalkan perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat, terutama yang berkaitan dengan makanan. Dan ingat, makanan ini mempengaruhi keimanan kita, Taliban. Makanan ini mempengaruhi ketenangan hati kita. Dan makanan ini mempengaruhi bagaimana doa kita, bagaimana ibadah kita. Dan bahkan makanan itu berpengaruh pada surga dan neraka kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi
wa 'irdihi. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Perhatikan. Rasul mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan antara perkara yang halal dan haram itu ada apa? Ada syubhat yang samar, yang buat orang ragu akan kehalalan dan keharamannya. Ketika ada perkaranya syubhat seperti itu, faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka mereka menjaga agama dan kehormatannya. Ya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Dan orang-orang yang terbiasa melakukan perkara yang syubhat, memakan makanan yang syubhat, minuman yang syubhat, pakaian yang syubhat, atau dari harta yang syubhat, waqa'a fil haram. Ya, lambat laun mereka akan melakukan yang haram. Karena apa? Pintu yang haram itu sudah mereka buka, yaitu syubhat. Ketentuan yang halal dengan haram itu ada syubhatnya di sana. Kalau dibuka pintu syubhat itu, orang akan mengarah kepada yang haram, larinya ke yang haram. Begitu juga yang berkaitan dengan syubhat. Syubhat apa? Syubhat i'tiqad. Jadinya fitnah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, ujian itu ada namanya fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu berupa perbuatan-perbuatan maksiat seperti apa? Minum khamar, orang mencuri, orang pacaran, orang chattingan, nyimpan foto, bukan foto gorengan, foto ikhwan, yang ikhwan nyimpan foto cewek, dan banyak lagi. Ya, ini syahwat. Ya. Kemudian ada yang syubhat. Ini yang paling membahayakan, yaitu perkara syubhat. Karena ini yang menjadi yang menjadi korbannya adalah keyakinan, i'tiqad seseorang. Ya. Dan perkara syubhat ini yang paling disenangi oleh syaitan. Perkara syubhat ini yang paling disenangi syaitan. Ya, sehingga orang banyak terjerumus ke dalam perkara bid'ah, banyak terjerumus ke dalam perkara syirik. Ya, ini karena syaitan itu sangat senang pada perkara syubhat tersebut. Santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baik-baiklah cara kita mengambil makanan. Baik-baik. Tatkala makanan itu bukan makanan kita, tatkala minuman itu bukan dari harta kita, bukan kita yang membelinya, jangan diminum. Barang apapun jangan diambil. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, Allah itu suci dan senang pada yang baik. Ya, Allah senang pada yang baik, dari makanan, dari ibadah yang baik, yang perbuatan kita baik, Allah senang. Kemudian berkaitan dengan makanan dan minuman, Allah mengatakan kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Ambil, makan makanan yang suci, yang baik. Ya. Baik dalam artian baik dari zatnya, tidak basi. Jangan makanan yang basi. Kalau makanan yang basi bisa membuat sakit perut. Baik juga dari hukumnya, halal gitu. Ya. Seandainya ada sekarang minuman apa? Minuman teh pucuk. Baik enggak? Halal? Halal. Halal. Teh. Tapi teh ini kita enggak tahu siapa yang punya. Ya. Siapa yang punya enggak tahu.
bukan kita yang beli, ya, kita nggak tahu siapa, tiba-tiba mau diminum, jangan. Ya, ini perkara syubhat dan bisa kita terjatuh pada yang haram. Bisa jadi ini haram. Atau orang yang mencuri, misalkan mengambil uang orang dari manapun, ya, perampok, ya, ada begal. Kemudian dari uang itu ia mendapatkan membeli makanan, maka makanannya itu hukumnya haram. Karena dia mendapatkannya dari perkara yang dari biaya atau uang yang haram. Dan lihat, perhatikan Taliban, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana pengaruh dampak buruk dari makanan yang haram itu, minuman yang haram, pakaian yang haram. Seorang laki-laki, ya, yang yamuddu yadahu ila sama, yang ia mengangkat tangannya. Ketika kita mengangkat tangan berdoa, ini menunjukkan kesungguhan kita ketika berdoa. Dan di dalam berdoa kita disuruh bersungguh-sungguh. Ash'ath akbar, yaitu laki-laki yang ash'ath. Ini pakaiannya sederhana, akbar, kemudian berdebu, rambutnya acak-acakan, ya. Sehingga ketika di dalam berdoa itu jangan sombong. Ketika berdoa make upnya, ya ampun, ya, belum ini mau berdoa make up dulu, ini jangan. Kita disuruh tawadhu, ya. Kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya, orang ketika menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabbu, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan yang lainnya, ini adalah di antara syarat Allah Subhanahu wa taala cepat mengabulkan doa. Lihat orang ini. Kemudian yutilus safar, dia juga melakukan perjalanan. Dan orang yang musafir, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Di antara 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, orang yang musafir, orang yang berjihad, orang yang puasa, ya, Allah kabulkan. Namun lihat, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Lihat, Nabi mengatakan makan minumnya haram, dari suatu yang haram. Haram dengan zatnya, misal daging babi, daging apa? Daging ular, daging babi, ya, dan yang lainnya, cicak, ya. Kemudian wa mashrabuhu wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari yang haram. Haram pakaiannya, misalkan laki-laki menggunakan emas, ya, ini haram. Atau apa? Pakaian yang halal tapi cara mendapatkannya itu dengan harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia juga tumbuh dengan harta yang haram. Rasul mengatakan, fa anna yustajabu, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Jadinya pakaian, makanan, halal haramnya itu berpengaruh pada doa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu lahmin nabatat min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh, setiap daging yang mulai berkembang dari makanan yang haram, maka neraka lebih utama untuk ia dapatkan. Wal'iyadzubillah.
Ya, jadinya kita harus jaga makanan kita. Kita harus jaga minuman kita. Kita sebagai penuntut ilmu lebih utama untuk menjaga makanan, minuman, pakaian, ya, dan yang segala yang berkaitan dengan fasilitas ataupun barang-barang yang mendukung kita dalam menuntut ilmu, yaitu sesuatu yang halal, jangan yang haram. Fa innal halal al-mahdha la yuhsalu li mu'minin fi qalbihi minhu raib. Bahwasanya sesuatu yang halal al-mahd, yang tulen halalnya, sesuatu yang tulen halalnya, ya, la yuhsalu li mu'minin fi qalbihi minhu raib. Maka tidak dijumpai pada seorang mukmin itu, orang yang beriman, ada keraguan. Kalau halal, halal. Ya. Lihat, ya, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah ketika aku menjaga salat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, ya, aku menghalalkan yang halal, yaitu aku melakukan yang halal, aku tidak melanggar yang halal, ya, wa haramtul haram, begitu juga aku mengharamkan yang haram, artinya tidak melakukan perkara yang haram, tidak melanggar yang haram. A'adkhulul jannah, apakah itu cukup untuk masukkan aku ke surga? Rasul mengatakan, na'am, iya. Ini berkaitan dengan perkara halal haram ini, yaitu berkaitan dengan apakah kita ragu apa tidak. Kemudian ar-ruju' ila al-qalbi 'inda al-ishtibah, kembalikan kepada hati ketika adanya keraguan, ketika adanya perkara yang samar. Ya, kembalikan, tenang enggak hati kita? Ya, tenang enggak hati kita? Atau kita ada keraguan? Atau ada apa? Kita khawatir, ada kekhawatiran. Maka kembalikan kepada hati kita. Kemudian hadis yang berikutnya. Sebelumnya di sini beliau mengatakan fa innal khaira tuma'ninatun tatma'inna, fa innal khaira tatma'innu bihil qulubu wa ma kana khilafu dhalika fa huwa al-ithmu wal haram wasyarru tartabu bihi wa la tatma'innu ilaihi. Maka segala kebaikan itu akan menenangkan hati kita. Segala kebaikan itu membuat hati tenang. Baca Quran, ada orang baca Quran enggak tenang-tenang? Ada? Banyak. Solat mendatangkan ketenangan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, arihna bis salah, tenangkan kami dengan salat. Azan, kumandangkan azan, kita solat supaya kita tenang. Tapi ada orang solat enggak tenang-tenang. Lantas apakah yang kita salahkan? Qurannya atau solatnya? Bukan. Yang bermasalah adalah orang yang solat itu, bukan solatnya yang enggak menenangkan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraqla. Qala Hiraqlu, pada kisah dia bermuhadatsah, ya, dia berdialog dengan Heraklius. Famadza ya'murukum, yakni an-nabi. Heraklius bertanya, ya, Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan, apa yang disuruh kalian oleh Nabi itu? Abu Sufyan mengatakan, qala Abu Sufyan, qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a.
Sembahlah Allah, tauhidkan Allah wahdahu, tauhidkan. Sembah Allah dengan mentauhidkannya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu apapun. Jangan, dari manusia, malaikat, dari benda mati, semuanya, dari jin, jangan sekutukan Allah Subhanahu. Dan Allah tidak akan rela dirinya disekutukan. Ya. Di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridai adalah wa anta ja'ala lillahi niddan. Engkau jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambi a'zam?" Apa perkara dosa yang paling besar? Qala an tusyrika an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kamu meyakini Allah yang menciptakanmu. Ini kan mempermalukan diri sendiri. Artinya orang tidak tahu terima kasih gitu loh. Udah tahu Allah yang menciptakannya, kok menjadikan sekutu bagi Allah. Yang sebenarnya ketika kita meyakini Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mengatur semesta alam, Allah yang menghidupkan dan mematikan, di sana ada tuntutan ibadah itu harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan dia dengan suatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Ya. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silati, dan dia menyuruh kami untuk menegakkan salat, menjaga salat, bis sidqi, begitu juga untuk selalu jujur, wal afaf, dan selalu menjaga harga diri, menjaga kehormatan, al-afaf, al-iffah, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan juga dari sifat minta-minta. Wassilati, begitu juga menyuruh kami untuk menjaga silaturrahim, untuk menjaga hubungan darah, untuk menjaga hubungan kekerabatan. Muttafaqun alaih. Perhatikan, di sini ada isyarat di dalam hadisnya disebutkan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, kemudian meninggalkan perkara-perkara orang-orang jahiliyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat. Nabi juga memerintahkan untuk menyambung silaturahim. Nabi juga nyuruh kita untuk berlaku iffah, afaf, menjaga diri dari perkara yang haram. Di sini Nabi juga menyebutkan kewajiban kita untuk jujur. Jadinya posisinya sama. Kewajiban kita untuk jujur itu sama kewajiban kita untuk solat, sama. Karena mewajibkan jujur siapa? Allah. Yang mewajibkan kita untuk menahan diri dari perkara yang haram siapa? Allah. Yang mewajibkan kita untuk menjaga hubungan darah siapa? Allah. Sama. Dia juga Allah, zat yang menyuruh kita untuk mentauhidkannya. Jadinya kewajibannya sama. Yang jika kita langgar, maka kita terjatuh pada perbuatan dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan silaturrahim. Ya, Nabi mengatakan man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi,
wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang kepengin untuk rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberkahi umurnya, diberkahi keturunannya, falyasil rahimah, maka tetap jaga, sambung terus hubungan keluarga. Jangan sampai ada kita yang memutusnya. Rasul mengatakan, man qata'aha qata'ahu Allah. Orang-orang yang memutuskan hubungan darah tersebut, maka Allah akan putus hubungan dengan dia. Ya, Allah juga tidak membantunya untuk apa? Untuk menyambung hubungan tersebut. Allah semakin jauhkan dia. Kemudian di dalam hadis disebutkan la yadkhul jannata qati', tidak akan masuk surga, artinya tidak langsung masuk surga orang yang suka memutus hubungan darah. Udah, kamu berhenti dah, kita saudara. Enggak boleh. Ya, atau seorang bapak mengatakan kamu bukan anakku lagi. Apalagi seorang anak mengatakan ke orang tuanya, kau bukan orang tuaku. Wal'idzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari perangai jelek tersebut. Artinya dia tidak langsung masuk surga, tapi apa? Di neraka dulu gitu loh. Ya, bukan berarti dia tidak masuk surga secara kulli atau selamanya dia di neraka, enggak. Maksudnya dia tidak masuk surga ibtidaan, di awal harus ke neraka dulu, disiksa dulu sesuai dengan dosa memutuskan silaturahim tersebut. Baru Allah Subhanahu wa taala nanti ampunkan dia selama tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Kemudian beberapa faedahnya, yang pertama adalah ra'su hadzal din at-tauhid. Yang menjadi dasar agama ini yang pertama adalah tauhid. Li'annahu manba'ul fadail. Karena yang namanya tauhid itu adalah sumber segala keutamaan. Ar-rusulu jami'an ursilu min ajli bayan at-tauhidil haq. Bahwasanya para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan mendakwahkan tauhid wa iqla'u asyirki wa izalati, dan semuanya itu untuk menutup kesyirikan dan pintu-pintu yang mengarah kepada kesyirikan tersebut. Kemudian di dalam hadis ini juga sebagaimana dalam bab ini, yaitu hadis yang menganjurkan untuk selalu berbuat jujur. Mungkin dua hadis ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. InsyaAllah nanti di pertemuan berikutnya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghabiskan sampai 6 hadis di bab as-sidq ini. Baru kita masuk ke bab al-muraqabah. Baik. Fa ila huna wallahu taala a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan.